Stellar Transformations, episode 229. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sambil menatap ruang tak terbatas di dalam alam Jianglan, Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Sudah saatnya aku pergi. Aku harus lebih berhati-hati kali ini, setidaknya, aku perlu mengubah penampilanku. Qin Yu mengubah penampilannya. Rambut panjangnya berubah menjadi rambut pendek sepanjang 3 inci. Jubah hitamnya juga berubah menjadi pakaian ketat berwarna biru. Penampilannya menjadi sedikit lebih berwibawa dan bersemangat. Pada saat yang sama, ia juga membuat fitur wajahnya sedikit lebih kasar dan garang. Setelah mempersiapkan semuanya, Qin Yu bersiap untuk meninggalkan alam Jianglan. Ada yang memantau. Qin Yu dapat dengan jelas merasakan energi jiwa dua individu yang melintas di hamparan pasir yang telah berubah menjadi alam Jianglan. Yang satu adalah Kaisar Abadi sedangkan yang lainnya adalah Kaisar Iblis. Kekuatan mereka tampaknya berada di sekitar level 2 atau 3 Kaisar Abadi. Hanya dari tingkat energi jiwa yang menyapu pasir yang telah berubah menjadi alam Jianglan, Qin Yu mampu memperkirakan kekuatan kedua individu ini secara kasar. Setelah Qin Yu bergumam sendiri, dia merasa tidak ada pilihan yang lebih baik. Sepertinya kedua orang ini adalah orang-orang yang diutus oleh Kaisar Abadi dan Kaisar Iblis tingkat 8. Setelah merenung dalam-dalam, Qin Yu menyimpulkan bahwa ada kemungkinan 80% bahwa kedua Kaisar Abadi dan Kaisar Iblis tingkat 8 itu adalah Suetianya dan Kaisar Yu. Bahkan jika mereka adalah Kaisar Abadi tingkat 8, mereka tetap tidak akan mampu melanjutkan pengawasan. Mereka tidak mampu melanjutkan dan memutuskan untuk menyerahkan tugas itu kepada bawahan mereka. Qin Yu tiba-tiba menyadari bahwa salah satu kesadaran abadi tiba-tiba menghilang. Qin Yu sedikit terkejut, namun, dia segera bereaksi. Sepertinya Kaisar Abadi yang selama ini memantau planet ini sudah lelah. Terdapat 2 orang yang melakukan pengawasan terhadap bintang salju biru. Salah satunya adalah Kaisar Abadi, sedangkan yang lainnya adalah Kaisar Iblis. Jelas bahwa Kaisar Abadi ini telah beristirahat. Kapan Kaisar Iblis ini akan beristirahat? Saya harap kedua orang ini tidak bekerja sama, harap Qin Yu. Jika keduanya bekerja sama dan menyesuaikan waktu istirahat mereka di mana yang satu beristirahat sementara yang lain terus mengawasi planet ini, maka jika Qin Yu ingin pergi dengan damai, dia pasti harus mengambil jalan memutar melalui alam iblis. Mengambil jalan memutar yang jauh melalui alam iblis adalah sesuatu yang tidak diinginkan Qin Yu. Qin Yu sangat yakin bahwa Kaisar Abadi tingkat 8 dan Kaisar Iblis tingkat 8 yang berusaha membunuhnya sedang bersaing satu sama lain. Jadi, bagaimana mungkin mereka bisa bekerja sama? Dengan pemikiran itu, Qin Yu memutuskan untuk menunggu dan melihat. Dia mulai menunggu dan menunggu selama sebulan penuh. Setelah 1 bulan berlalu, Qin Yu dengan gembira mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada kesadaran abadi maupun kesadaran iblis yang memantau dunia luar. Qin Yu tidak tahu bahwa setiap tahun, Kaisar Abadi dan Kaisar Iblis yang menjaga planet ini harus beristirahat selama sebulan. Meskipun masa istirahat mereka saling bertepatan, tetapi setiap tahun selalu ada periode waktu kosong tanpa ada yang melakukan pengawasan. Kaisar Yu dan Suetianya sangat yakin bahwa Qin Yu tidak mampu merasakan pengawasan dari para ahli setingkat kaisar. Terlebih lagi, waktu kosong ketika tidak ada yang melakukan pengawasan sangat singkat. Karena itu, mereka tidak terlalu mempedulikannya. Langit yang cerah dan tak terbatas. Di langit, hanya ada beberapa awan putih yang melayang. Saat ini, bintang salju biru sangat ramai. Jalan-jalannya dipenuhi oleh banyak kultivator. Saat ini Qin Yu sedang berjalan di jalan. Aku ingat bahwa nama samaranku, Tuan Meteor, adalah seorang pria berambut pendek ketika aku masih menjalankan misi pembunuhan di benua Qianlong. Sudah lama sekali sejak aku berambut pendek. Qin Yu saat ini memiliki rambut pendek sepanjang 3 inci. Dia merasa itu juga sangat nyaman karena sudah lama sekali dia tidak berambut pendek. TL, Tuan Liu Xing Tuan Meteor. Juga, setuju dengan Qin Yu, rambut pendek nyaman. Tapi rambut panjang terlihat lebih bagus. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Qin Yu melewati kota itu. Begitu memasuki area padang rumput,
dia langsung menggunakan teleportasi dan tiba di lokasi susunan pengangkut antar bintang. Karena tidak ada yang mengawasinya, Qin Yu tidak takut ketahuan. Memang ada cukup banyak orang yang akan pergi ke alam abadi dari bintang salju biru. Saat ini, sudah ada banyak sekali orang yang mengantre. Mau kemana? Tanya petugas administrasi dari susunan pengangkut antar bintang kepada Qin Yu. Qin Yu tersenyum dan berkata, kepada bintang terang abadi di alam abadi. Bintang terang abadi dari alam keabadian adalah planet perbatasan dari medan bintang Teluk Indigo di sisi alam keabadian. 3 batu roh elemental tingkat tinggi, kata petugas administrasi biasanya. Qin Yu sedikit terkejut, dari satu medan bintang ke medan bintang lainnya memang sangat mahal. Namun, bagi Qin Yu, jumlah uang ini pun tidak seberapa. Setelah membayar 3 batu roh elemen tingkat tinggi, Qin Yu melangkah masuk ke dalam arai pengangkutan antar bintang. Sinar-sinar cahaya yang membuat suasana hati seseorang menjadi ceria mulai berkelap-kelip. Qin Yu pun tak bisa menahan senyumnya. Baik Kaisar Abadi tingkat 8 maupun Kaisar Iblis, kalian tetap tak mampu menangkapku. Sayang sekali kalian telah membuang begitu banyak energi dan bahkan menunjukkan pertarungan luar biasa yang memberiku keuntungan tak terbatas. Setelah pancaran cahaya menghilang, Qin Yu pun ikut menghilang. Di ujung selatan alam abadi terdapat sebuah planet yang terang. Sepanjang tahun, planet itu disinai oleh bintang-bintang. Di planet ini, tidak ada malam. Karena itu, planet ini diberi nama Bintang Terang Abadi. Di galaksi yang sama dengan Bintang Terang Abadi terdapat planet lain yang cukup terkenal. Planet itu bernama Bintang Belerang Terang. Alasan mengapa Bintang Belerang Terang menjadi terkenal adalah karena planet tersebut menghasilkan biji yang sangat langka. Dan saat ini, Qin Yu sedang berada di Bintang Belerang Terang. Di sebuah restoran biasa di kapal Bright Sulfur Star, Qin Yu saat ini sedang menyesap anggur terkenal dari restoran ini. Qin Yu merasa anggur ini sebenarnya tidak sebagus yang dikatakan orang. Hanya saja, dia belum pernah mencoba anggur ini sebelumnya dan kali ini bisa dianggap sebagai pengalaman. Selama bertahun-tahun ini, aku berada di alam Jianglan tanpa alkohol maupun makanan enak, mulutku menjadi sangat lemah hingga mulai mengeluarkan air liur. Qin Yu benar-benar tenang. Setelah tiba di alam abadi, selama dia tidak menimbulkan masalah, hanyalah khayalan belaka bagi Kaisar Abadi tingkat 8 itu untuk mencoba menangkapnya. Kecuali jika dia bertemu langsung dengan Kaisar Abadi tingkat 8 itu, namun, bahkan jika dia bertemu dengan Kaisar Abadi tingkat 8 itu, dia tetap tidak akan bisa memastikan 100% identitas Qin Yu. Kaisar Abadi tingkat 8 itu pastilah Kaisar Yu, kata Qin Yu dalam hatinya. Selama percakapan kita, Kakak Wuming juga menyebutkan bahwa ada 3 tokoh besar di dunia abadi. Kaisar Mistik adalah seorang wanita. Kaisar Xian jarang menjalankan tugas dan sangat misterius. Berdasarkan apa yang dikatakan Wuming dan fakta bahwa Kaisar Yu sudah mengejar Qin Yu yakin bahwa Kaisar Abadi tingkat 8 ini kemungkinan besar adalah Kaisar Yu. Selama dia ekstra hati-hati di wilayah Kaisar Yu dan tidak menimbulkan masalah, dia seharusnya akan sangat aman. Di antara planet-planet yang tak terhitung jumlahnya dengan jumlah penduduk yang tak terhitung, peluang untuk bertemu Kaisar Yu secara langsung, hanya dengan memikirkannya saja sudah menunjukkan betapa kecilnya peluang tersebut. Mencoba bertemu seseorang di planet dengan lebih dari 100 juta penduduk saja sudah sangat sulit. Belum lagi banyaknya planet dalam satu galaksi. Dan berapa banyak galaksi yang ada di alam abadi. Setelah beristirahat seharian di Bintang Belerang Terang, Qin Yu akhirnya mulai berangkat. Dia berangkat dari ujung paling selatan alam abadi dan mulai berjalan lurus menuju perbatasan alam abadi dan alam iblis. Perbatasan ini juga merupakan ujung paling barat dari alam abadi. Alam abadi terdiri dari sekitar 20% dari seluruh alam abadi, iblis, dan setan. Alam ini memiliki sekitar 20 gugusan bintang. Sekaligus dan tanpa istirahat, Qin Yu berhasil melintasi dari planet ke planet, galaksi ke galaksi. TL, sekali lagi, saya ingin menegaskan. Saya tidak menyebut alam abadi, alam iblis, dan alam setan sebagai alam karena secara teknis, IET merujuk pada alam yang naik tingkat. IET terkadang mengubah kata-katanya. Jadi ya, itu tidak merujuk pada 3 alam tersebut, melainkan seluruh alam yang naik tingkat yang mencakup area para ahli tersembunyi yang tidak termasuk dalam 3 alam tersebut. Sepanjang perjalanan, dia terus maju tanpa henti.
Qin Yu saat ini memiliki peta antar bintang yang mencakup hampir seluruh alam abadi, iblis, dan setan. Peta antar bintang ini diperoleh Qin Yu dari Ao Wuming. Dengan memiliki saudara seperti itu, bagaimana mungkin Qin Yu tidak tahu tentang pentingnya menghargai sumber daya tersebut? Pangeran Klan Naga memang luar biasa. Pada peta alam abadi, iblis, dan setan ini, terdapat informasi yang sangat detail tentang tumbuhan dan susunan pengangkut antar bintang di mana-mana. Lebih jauh lagi, peta antar bintang ini juga merupakan edisi terbaru dari peta yang dimiliki Klan Naga. Bahkan hingga saat ini, usianya baru 100 tahun. 8 gugusan bintang besar. Dalam sekali perjalanan, Qin Yu berhasil melewati 8 gugusan bintang besar dalam 10 hari. Dalam 10 hari terakhir ini, Qin Yu hanya beristirahat selama setengah hari. Transportasi tanpa henti, transportasi tanpa henti. Sekarang aku pusing setiap kali melihat lampu-lampu arai pengangkut antar bintang. Qin Yu melangkah keluar dari arai pengangkut antar bintang-bintang kayu hangat. Kali ini, dia tidak lagi mengantre untuk melanjutkan perjalanan, melainkan dia memutuskan untuk pergi ke kota bintang kayu hangat dan beristirahat sejenak terlebih dahulu. Bintang kayu hangat adalah planet yang sangat biasa. Planet ini juga tidak berada dalam jangkauan pengaruh Kaisar Yu. Qin Yu telah memutuskan bahwa dalam perjalanan ini, dia sama sekali tidak akan beristirahat di wilayah Kaisar Yu. Di dalam kota bintang kayu hangat, setelah berjalan-jalan di jalanan selama setengah hari, Qin Yu dengan santai membeli beberapa barang menarik. Kemudian Qin Yu masuk ke sebuah restoran, duduk, dan dengan santai memesan beberapa hidangan dan beberapa botol anggur. Sekarang sudah 8 medan bintang, aku akan mencapai alam iblis dalam waktu kurang dari sebulan. Qin Yu memandang pemandangan di luar jendela. Dia sangat rileks. Kakak senior, mengapa guru memerintahkan kita semua untuk kembali begitu mendesak? Setelah terdengar suara percakapan yang jelas, 4 pemuda berpakaian putih masuk ke restoran. Keempat orang ini memancarkan aura kesombongan. Memang, keempat saudara bela diri ini, 2 di antaranya adalah Dewa Emas tingkat 8 dan 2 lainnya adalah Dewa Emas tingkat 9. Kekuatan seperti ini, di planet biasa seperti bintang kayu hangat, tentu dianggap sebagai kekuatan kelas atas. Sangat jarang bagi para ahli setingkat kaisar untuk muncul di planet biasa seperti bintang kayu hangat. Saudara seperguruan ketiga, guru tidak menulis secara rinci tentang alasan di balik mutiara roh transmisi. Kata satu-satunya pemuda berkulit gelap di antara keempat pemuda itu dengan pasrah. Kakak tertua, kakak ketiga, aku telah mendengar desas-desus tentang alasan mengapa guru mengumpulkan kita kembali di biara. Kata kakak kedua dari keempatnya dengan penuh misteri. Ketiga saudara bela diri lainnya segera menatap saudara bela diri kedua ini. Saudara kedua, katakan pada kami, berhentilah menyembunyikannya, desak saudara keempat. Kakak kedua, cepat, beritahu kami. Kakak tertua juga mendesak. Qin Yu yang sedang minum di dekatnya sedikit mengerutkan kening. Dia terus-menerus bergerak dan baru akhirnya berhasil mendapatkan waktu untuk beristirahat ketika keempat saudara bela diri ini muncul dan mulai membuat keributan besar. Qin Yu menahan diri dan tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, aku juga tidak begitu yakin. Tapi aku tahu bahwa kali ini, ketua sekte sangat gembira dan bahkan mengundang 2 kaisar abadi untuk merayakannya. Kata saudara bela diri kedua dengan bangga sambil wajahnya memerah. Immortal emas tingkat 9 hanya selangkah lagi menuju kaisar abadi tingkat 1. Namun, banyak ahli yang terjebak di ambang batas immortal emas tingkat 9 dan tidak mampu melangkah lebih jauh. Hanya dengan melihat berapa banyak dewa emas tingkat 9 dan berapa banyak kaisar abadi tingkat 1 yang ada di sekte pedang giok, sudah cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya melewati tahap ini. 2 kaisar abadi. 2 kaisar abadi yang mana? Ketiga saudara bela diri lainnya menjadi penasaran. Saudara seperguruan kedua ini perlahan menyesap anggurnya. Baru ketika ketiga saudara seperguruan lainnya menjadi sangat gelisah hingga ingin memukulinya, ia berbicara. Kedua kaisar abadi ini, salah satunya adalah salah satu dari 18 kaisar di bawah yang mulia, Kaisar Abadi Yufan. Wow, Kaisar Abadi Yufan. Mata saudara bela diri keempat itu berbinar. Aku pernah mendengar bahwa Kaisar Abadi Yufan sangat kuat. Dulu, ada seorang tokoh kecil yang kurang ajar kepada yang mulia,
Kaisar Abadi Yu Fan dengan teknik segel kipas surgawi, nya membunuh 3 kaisar abadi besar secara berturut-turut. Kekuatannya begitu dahsyat hingga langsung meretakkan bumi. TL, kipas dalam teknik segel kipas surgawi sama dengan nama Kaisar Abadi Yu Fan, yaitu kipas. Jadi pada dasarnya bisa juga berarti teknik segel surgawi kipas. 18 kaisar. Tangan kiri Qin Yu yang memegang cangkir anggurnya sedikit berhenti. Bukankah Kaisar Yu memiliki 18 kaisar yang bekerja di bawahnya? Mungkinkah keempat saudara seperjuangan ini adalah orang-orang Kaisar Yu? Karena menyangkut Kaisar Yu, Qin Yu tidak dapat menahan diri dan mulai memusatkan perhatiannya pada percakapan keempat orang itu. Saudara bela diri kedua, lalu siapa Kaisar Abadi yang tersisa? Tanya saudara bela diri keempat. Kakak ipar kedua tertawa dan berkata, Kaisar Abadi yang tersisa juga bukan orang biasa, dia adalah seseorang yang setara dengan pemimpin sekte kita dari 36 penguasa, dari lapangan bintang Teluk Indigo, pemimpin sekte-sekte pedang giok, Yu Qingzi. Kaisar Abadi Yu Qingzi, dia adalah seorang dewa pedang. Mata kakak tertua dari kelompok bela diri itu berbinar. Konon Kaisar Abadi Yu Qingzi ini hanya Kaisar Abadi tingkat 1, tetapi kekuatan serangannya sangat tinggi. Yu Qingzi, Qin Yu gemetar di dalam hatinya dan tak mampu menahan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Yu Qingzi, oh Yu Qingzi, terakhir kali aku gagal membunuhmu, aku tak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kau tidak bersembunyi di sekte pedang giok, melainkan datang ke alam abadi. Kali ini, bahkan surga pun menginginkan kematianmu. Qin Yu selalu menyimpan kematian Hansu di dalam hatinya. Meskipun kematian Hansu adalah bunuh diri, itu juga merupakan bunuh diri yang dipaksakan. Di lubuk hati Qin Yu, orang yang paling ingin dia bunuh adalah dalang dari rencana itu, Yu Qingzi. Justru Yu Qingzi lah yang mengatur rencana untuk mengepung dan memusnahkan Qin Yu. Seandainya bukan karena rencana itu, bagaimana mungkin muridnya bisa mati? Di bintang bulan Maple, Qin Yu telah menyerang Yu Qingzi berkali-kali tanpa henti. Namun, perbedaan kekuatan mereka saat itu terlalu besar. Bahkan dengan boneka pedang abadi, pemahamannya terhadap pertempuran masih terlalu rendah. Qin Yu benar-benar dibatasi oleh wilayah Yu Qingzi. Kali ini, Yu Qingzi, kau pasti akan mati. Qin Yu telah bertekad untuk membunuh Yu Qingzi terlebih dahulu. Berdasarkan apa yang dikatakan keempat saudara bela diri ini, Yu Qingzi seharusnya bersama 2 kaisar abadi lainnya. Salah satunya adalah salah satu dari 36 penguasa dan yang lainnya adalah salah satu dari 18 kaisar yang bernama Kaisar Abadi Yu Fan. Kaisar Abadi Yu Fan itu agak merepotkan. Namun, Kaisar Abadi Yu Fan itu jelas tidak lebih kuat dari Dewa Pedang Berdarah Hijau, dia tidak mampu membunuhku. Qin Yu tidak menyimpan rasa takut di hatinya. Namun, untuk menata semuanya, bukankah dia masih perlu sedikit merencanakan? Setidaknya, dia harus tahu sekte mana yang dianut oleh keempat saudara bela diri ini dan di mana letaknya. Qin Yu mempertimbangkannya dengan saksama dalam hatinya dan tak kuasa menahan senyum tipisnya. Mengundang 2 kaisar abadi untuk merayakan, ketua sekte pasti memiliki urusan eksklusif, kata saudara bela diri ketiga sambil tersenyum. Saat ini, mereka juga menantikan untuk kembali. Bagaimanapun, mereka bisa bertemu 2 kaisar abadi. Tak lama kemudian, keempatnya mulai berisik lagi. Orang-orang lain di restoran itu sama sekali tidak berani menegur mereka karena keempat orang ini terlalu kuat. Kalian berempat junior sebaiknya diam. Sebuah suara berat dan rendah bergema dari sudut restoran. Siapa? Ekspresi keempat saudara bela diri itu langsung berubah. Mereka serentak menoleh ke arah suara itu. Tepatnya Qin Yu yang telah mengubah penampilannya. Kakak tertua, musuh ini tak terduga, kata kakak kedua melalui transmisi suara. Bagaimana mungkin kakak tertua tidak tahu? Saat keempat kakak beradik ini menatap Qin Yu, hati mereka sudah mulai merasa takut. Itu karena mereka menemukan bahwa mereka semua tidak dapat mendeteksi aura Qin Yu dan bahkan akan berpikir bahwa tidak ada siapapun di sana jika mereka menutup mata. Senior, kami berempat junior tidak tahu bahwa senior ada di sini, kami mohon maaf atas kecerobohan kami. Kakak tertua keluar dan berkata dengan hormat, kalian semua dari sekte mana? Siapa tetua kalian? Tanya Qin Yu acuh tak acuh sambil menyesap anggurnya. Ia bahkan tidak repot-repot melirik keempat saudara bela diri itu.
Kakak tertua dalam bela diri itu berkata dengan hormat, Junior adalah murid dari Sekte Angin Es Galaksi Bulan Mengambang. Pemimpin sekte kami adalah Kaisar Abadi Binglian. TL, Binglian artinya riak es. Oh, jadi kalian murid Sekte Binglian. Demi kehormatan Binglian, aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Qin Yu berdiri dengan acuh tak acuh. Kemudian dia tiba di ambang pintu dalam sekejap dan membelakangi keempat saudara bela diri itu. Junior, ingat, di masa depan, sebelum kalian membuat keributan di restoran, tentukan dulu siapa yang ada di restoran. Ya. Keempat saudara bela diri itu berdiri di sana dengan penuh hormat. Mendengar bagaimana Qin Yu menyapa Kaisar Abadi Binglian dengan nada yang akrab dan kekuatan yang bahkan mereka sendiri tidak mampu pahami, mereka yakin bahwa pria yang tak terduga di hadapan mereka ini adalah seorang ahli tingkat kaisar. Saat keempat saudara bela diri itu mengangkat kepala, Qin Yu sudah menghilang. Baru pada saat itulah keempat saudara bela diri itu menghela napas lega.